Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya memberikan penjelasan tentang iron atau zat besi. Jadi zat besi itu termasuk ke dalam essential trace dan ultra trace minerals. Jadi masuk ke dalam golongan mineral yang esensial, tapi kita tidak bisa atau sulit menghitung jumlahnya dalam tubuh karena saking kecilnya ya, makanya dikatakan trace ya. Jadi hanya jejak-jejaknya yang ada dalam tubuh kita. Satuannya atau hitungan dalam tubuh kita mungkin hanya hitungan gram atau miligram. Dia sangat kecil, di dalamnya termasuk zat besi. Nah, jadi tadi ya penjelasan apa itu trace elements atau trace minerals, disebut juga sebagai mikromineral. Jadi kenapa disebut mikromineral? Karena dibutuhkan oleh tubuh kita memang dalam jumlah yang sangat sedikit, yaitu kurang dari 100 mg per hari. Sementara yang kemarin kita pelajari seperti kalsium, fosforus ya, itu tergolong dalam makromineral ya, yang dibutuhkan oleh tubuh lebih dari sama dengan 100 mg per hari. Nah, ada juga yang masuk ke dalam golongan ultra trace ya, berarti itu betul-betul sangat kecil. Bahkan mungkin dibutuhkan kurang dari 1 mg per hari. Nanti kita lihat ada di tabel ya. Untuk yang pertama, ultra trace adalah iron atau zat besi. Jumlah zat besi dalam tubuh kita sekitar 38 mg zat besi per kilogram body weight ya. Jadi Anda kalikan sendiri berapa kilogram body tubuh Anda ya, dikalikan dengan 38 mg. Tapi sekitar 2 sampai 4 gram lah ya untuk ukuran orang dewasa, ukuran normal. Untuk perempuan sekitar 38 mg besi per kilogram berat badan, untuk laki-laki sekitar 50 mg zat besi per kilogram berat badan. Dan sebaran zat besi ini teman-teman perlu ketahui ya, berbeda dengan kalsium ya. Kalsium kita lihat 99% di tulang, kemudian kalau minggu lalu kita belajar magnesium itu 60% di tulang, sisanya di jaringan lunak. Nah, untuk zat besi dia menarik karena 65% atau lebih dari separuh zat besi dalam tubuh kita itu ditemukan dalam hemoglobin ya. Makanya memang pembentuk hemoglobin itu ya zat besi. Kalau Anda kekurangan zat besi maka hemoglobin rendah dan itu berdampak pada anemia ya. Sekitar 10% ditemukan di mioglobin, sama ya. Jadi ini yang menyusun serat-serat serabut otot ya. Jadi kalau orang kurang hemoglobin juga mengarah pada kelemahan otot. Dan sekitar 1-5% ditemukan sebagai enzim-enzim ya. Sisanya ditemukan di darah maupun di simpanannya di dalam sel. Nah, jenis atau bentuk zat besi itu sebagian besar di alam atau di makanan adalah dalam bentuk Fe Fe3+ atau ferro Fe2+. Untuk sumber-sumber zat besi itu ada besi heme dan non heme. Untuk besi heme ciri khasnya adalah dia melekat atau menempel pada cincin porfirin ya, satu cincin yang bentuknya oktagonal seperti segi 8 gitu, sangat kompak, dan tengah-tengahnya itu ada zat besi tersusun di situ. Makanya zat besi yang ada di dalam heme ini itu lebih bagus availabilitasnya, tidak mudah rusak. Beda dengan besi yang non heme, dia tidak terikat pada struktur oktagonal tadi ya. Ada di gambar 13.2. Nah, ini adalah heme iron ya, yang disebut juga sebagai metaloporfirin. Kenapa? Porfirinnya ini atau cincin-cincin porfirinnya ini dia ada menempel zat besi di dalamnya. Jadi Anda bisa bayangkan besi heme itu adalah besi yang sangat terlindungi lah, begitulah ya. Oke. Dari manakah sumbernya? Kalau untuk heme iron biasanya bersumber dari hemoglobin dan mioglobin ya. Kalau di dalam tubuh kita. Kalau untuk sumber makanan tentu paling bagus sumbernya dari animal product ya, kita singkat MFP, meat, fish and poultry. Poultry itu unggas-unggasan ya. Kalau dairy product malah sedikit iron ya, zat besi ya. Ada juga sekian persen ya ditemukan di daging ya, ikan-ikanan, kemudian unggas ya, itu memang yang paling besar. Untuk yang non-heme iron itu lebih banyak ditemukan di plant food, jadi sumber-sumber nabati. Nah, oleh karena itu kalau kita terlalu banyak mengonsumsi sumber nabati, kurang mengonsumsi sumber hewani ya, berarti kita kekurangan besi heme. Besi non-heme-nya banyak, tapi kan Anda harus ingat bahwa besi non-heme itu agak sulit untuk dicerna dan diserap ya. Jadi akan menyebabkan berkurangnya produksi hemoglobin yang mengarah pada anemia. Jadi penyebab anemia di negara kita itu mostly karena sebagian besar penduduk kita makanannya lebih banyak plant foods atau
nabati ya, sumber nabati dibandingkan animal food. Sumber lain yang menjadi sumber zat besi antara lain dari organ-organ ya, animal product seperti hati maupun organ dalam ya gitu. Kalau di negara kita mungkin populer ya, kita biasa makan ati ampela gitu ya, tapi kalau di negara luar mungkin jarang ya. Nah itu sebenarnya itu keuntungan kita, harusnya kita adalah bangsa yang terhindar dari anemia harusnya ya, kalau kita rajin konsumsi hati, organ ya. Nah itu. Kemudian selain itu juga untuk non-hem banyak juga didapatkan dari legumes atau polong-polongan, kemudian sayuran hijau ya, kemudian buah-buahan kering dan biji-bijian ya. Selain sumber-sumber yang alami, bisa juga didapat dari makanan-makanan yang difortifikasi, seperti kalau negara kita mungkin ada flour ya, atau terigu ya, tepung terigu yang difortifikasi zat besi, itu sudah wajib ya. Di roti, di pasta, di sereal, kalau di negara luar ya itu semua difortifikasi dengan zat besi atau diperkaya ya di pabrik. Ada lagi dalam bentuk elemental iron, yaitu kalau untuk fortifikasi ya. Nah, ada lagi dalam bentuk suplemen ya. Suplemen itu biasanya dalam bentuk macam-macam ya. Mereka bersumber dari non-hem iron, biasanya digunakan untuk treat iron deficiency. Jadi untuk mengobati orang-orang yang defisiensi besi ya, menangani orang defisiensi besi. Oke, ini mungkin Anda bisa lihat nanti agak miring ya gambarnya. Berbagai trace element yang tadi saya sampaikan, berbagai macam jumlahnya, sangat kecil dalam tubuh kita. Yang paling banyak justru zat besi ya, 2-4 gram. Yang lain itu bilangannya miligram teman-teman ya, sangat kecil. Jadi memang dikatakan trace minerals atau mikromineral. Ini sumber-sumber zat besi Anda pelajari sendiri seperti yang disebutkan tadi. Sumber utamanya adalah MFP ya, untuk yang besi heme, meat, fish, and poultry. Penggunaan suplemen iron atau suplemen zat besi itu seringkali dihubungkan dengan masalah-masalah gastrointestinal. Jadi memang setelah konsumsi suplemen zat besi biasanya perut tidak enak ya, mual, konstipasi ya. Makanya ibu-ibu hamil itu kalau diminta untuk konsumsi zat besi agak susah, karena memang efek dari suplemen zat besi itu tidak enak ya dalam perut kita maupun untuk defekasi ya. Nah, bisa juga iron itu disuntikan melalui intravena kalau memang penanganan melalui suplemen tidak berbuahkan hasil gitu ya. Selain itu juga teman-teman mungkin pernah melihat suplemen-suplemen yang mengandung multivitamin mineral, itu juga banyak yang mengandung zat besi. Nah, jadi memang banyak sekali sumber zat besi dalam tubuh kita, dalam makanan sehari-hari maupun suplemen dan cairan ya. Untuk digestion, absorption, transport, dan storage, kita mulai dari digestion dan absorption kali ya. Mungkin kalau ada gambar kita bisa langsung ke gambarnya saja ya, ini. Nah, ini. Nah, tadi kita mulai yang pertama. Ternyata berbeda teman-teman antara besi heme dengan yang non heme ya, untuk proses dia masuk ke dalam tubuh kita. Kita bahas dulu kedua-duanya beriringan ya. Proses yang pertama ya, yang pertama ini untuk yang zat besi ya, ini dilepaskan dari ikatan-ikatan dalam makanan ya. Kemudian beberapa HCl di dalam lambung kita ini akan menyebabkan reduksinya feri menjadi fero ya. Jadi ada perubahan antara feri menjadi fero di dalam lambung. Jadi setelah zat besi itu dilepaskan dari makanan, kemudian diubah menjadi fero dalam lambung dengan bantuan HCl. Kemudian free heme ya, heme itu tadi heme yang mengandung iron di dalamnya ya, kemudian diabsorpsi ya oleh heme carrier protein HCP1 yang berlokasi di proximal small intestine ya. Anda tentu tahu ya di sebelah mana. Nah ini ya, nah HCP1 di brush border ya. Jadi besi-besi yang heme ini atau heme-nya ini ya, ini masuk melalui brush border, ditangkap oleh HCP1, ini protein transporter ya, membantu heme itu masuk ya ke dalam enterosit ya. Selanjutnya apalagi di dalam enterosit, heme kemudian dikatabolis ya, dipecah menjadi heme oksigenase oleh enzim heme oksigenase menjadi protoporfirin dan fero ya. Jadi heme itu kan tadi kan isinya adalah
protoporfirin dan zat besi ya. Dengan adanya enzim hem oksigenase, dia memecah hem menjadi protoporfirin dan melepaskan besi dalam bentuk besi ferro ya. Kemudian apa yang terjadi dengan besi ferro? Kita lihat selanjutnya untuk non hem ya, untuk yang non hem iron, zat besi yang non hem di small intestine, di usus halus, dia akan bereaksi dengan satu atau lebih inhibitor. Jadi pasti bisa menyebabkan dia keluar melalui feces atau kotoran. Nah ini ya, nomor 4 ini. Jadi memang itulah kelemahan besi non-hem. Ada saja yang membuat dia terhambat sehingga sulit masuk ke, belum mampu bahkan ya masuk ke enterosit, dia sudah keburu masuk ke kolon usus besar untuk dikeluarkan bersama feces. Siapa kelompok-kelompok yang menjadi inhibitornya? Yaitu alkalin ya, pH basa. Kemudian jadi Anda jangan terlalu banyak konsumsi obat mah ya, karena obat mah atau antasida itu adalah mengajak tubuh kita menjadi lebih alkali, basa, dan ini akan menyulitkan besi-besi, terutama besi non-hem ya, nah untuk diserap. Kemudian kelompok polifenol, asam oksalat, asam fitat, ini yang biasa ada di dalam sayur-sayuran ya. Nah, fosfitin dan juga kation-kation divalen seperti kalsium. Anda ingat ya, kalsium juga bisa mencegah masuknya zat besi ke dalam usus halus. Jadi jangan konsumsi makromineral bersamaan dengan mikromineral ya, terutama kalsium jangan dikonsumsi bersamaan dengan zat besi karena dia akan berkompetisi ya, sehingga meningkatkan pengeluaran zat besi melalui feces ya. Kemudian yang kelima, reduktase ya, enzim-enzim reduktase pasti enzim reduksi ya. Biasanya ada di contohnya enzimnya adalah duodenal sitokrom atau DCYTB ya. Dia mengkatalis reduksi feri menjadi ferro. Ini di nomor 5 di sini ya. Jadi untuk besi-besi non-hem ini sebelum dia masuk ke dalam usus halus, dia akan direduksi dulu ya, dikurangi dari 3+ menjadi 2+ ya, dengan enzim yang namanya reduktase. Baru dia nanti besi yang sudah ferro ini baru bisa masuk ke dalam enterosit ya, di nomor 6 dengan bantuan DMT1 ya. Oke, kemudian nanti nasibnya akan sama dengan ferro yang berasal dari hem. Jadi ferro yang berasal dari hem maupun ferro yang berasal dari non hem, nasibnya akan sama, akan berikatan dengan PCB-P2 gitu ya. Akan dijadikan apa ini ya? Bisa digunakan oleh sel untuk fungsi sel, atau mungkin disimpan dalam bentuk ferritin ya, atau bisa juga dikeluarkan melalui ferroportin ya. Ini ferroportin, ingat, adalah protein transporter untuk zat besi ya, sehingga dia bisa keluar melalui membran basolateral ya, membran sel yang paling luar untuk enterosit, kemudian kelepas ya, meninggalkan enterosit dan masuk ke aliran darah. Nanti diikat lagi oleh transferin, yaitu jenis protein yang fungsinya transfer zat besi dalam tubuh kita. Nah, kalau sudah lewat ferroportin, maka F2+ ini sebenarnya dia akan berubah kembali menjadi besi feri ya. Besi feri ini kalau teman-teman tahu adalah jenis besi yang lebih reaktif dibandingkan besi ferro ya. Ya, oke. Mungkin kita lihat penjelasan nomor 8, tadi belum kita bahas tentang hepahestin ya. Ferroportin akan mentransportasikan zat besi menyeberangi basolateral membran ya. Jadi membran paling ujung dari enterosit ya. Nah, kemudian iron akan ditransportasikan ya, bersamaan dengan dioksidasinya F3+ menjadi Fe2+ menjadi Fe3+ ya, oleh hepahestin. Jadi bantuan hepahestin itu yang menjadikan Fe2+ menjadi Fe3+ kembali ya. Oke. Kemudian yang ke-9, Fe3+ kemudian menempel pada transferin untuk ditransportasikan ke aliran darah seperti yang tadi kita baca bersama ya. Oke. Jadi itu sekilas adalah proses bagaimana zat besi baik yang hem maupun non-hem masuk melalui enterosit atau sel usus halus, kemudian masuk ke aliran darah. Jadi memang ada yang bisa langsung masuk dengan mudahnya seperti hem, ada yang agak-agak susah ya seperti non-hem ini ya, gitu. Nah, ini tadi sudah kita bahas, tapi kita singgung lagi. Anda bisa baca lagi faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan zat besi
ya. Ada yang enhancer. Kalau enhancer berarti yang meningkatkan penyerapan ya, terutama penyerapan besi-besi yang non-heme. Siapa saja? Ada kelompok-kelompok karbohidrat seperti gula ya, fruktosa, sorbitol, kelompok asam ya, asam askorbat, asam sitrat, laktat, tartarat ya. Jadi kalau Anda mau penyerapan zat besi Anda lebih maksimal, maka bisa kita barengi ya konsumsi zat besi dengan yang asam-asam ya. Ya, misalnya konsumsi suplemen zat besi atau makan yang mengandung zat besi dicampur dengan yang mengandung asam ya, misalnya vitamin C ya, atau makan jeruk ya, itu bisa meningkatkan penyerapan zat besi. Meat, poultry, fish, nah ini juga produk-produk yang memang sangat membantu. Kenapa? Karena kandungan protein ya dari meat, poultry, dan fish itu kan membantu sekali zat besi untuk ditransportasikan. Kalau Anda lihat di sini kan di dalam bagan ini banyak sekali golongan protein ya, seperti enzim-enzim reduktase ya, enzim-enzim PCB, P2 bound. Nah, ini kan semua golongan-golongan protein. Ada ferroportin, ada ferritin, ada transferin yang akhirnya in itu adalah golongan protein ya. Ternyata mereka sangat berguna untuk transport zat besi. Oleh karena itu perkaya konsumsi zat besi dan juga protein ya, protein terutama ya yang dari meat, poultry, and fish. Dan terakhir golongan-golongan musin ini juga mempermudah lah meningkatkan penyerapan zat besi. Sedangkan untuk yang menghambat, hati-hati ya, terutama untuk non-heme ya. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan ya, ada polifenol, ada macam-macam, kemudian asam oksalat, asam fitat, kemudian fosfitin, dan juga kation divalen tadi sudah kita bahas ya, kalsium, zinc maupun mangan. Fosfitin ini adalah protein yang terkandung ya biasanya dalam kuning telur gitu ya. Anda baca sendiri ya di mana asam fitat berada, di mana asam oksalat berada ya, golongan-golongan nabati ya. Kita lanjutkan dulu. Oke. Dalam gambar 13.3 kalau kita lihat di atas, nah ini ya, di sini kan dikatakan bahwa zat besi yang sudah jadi ferro ini juga bisa berfungsi dalam sel ya, functional uses in the cell. Kira-kira digunakan untuk apa saja ya? Di sini sudah ada keterangannya. Nah, baik bisa digunakan untuk sel-sel usus halus kita ya, untuk kapasiti fungsi dari si zat besi. Nanti kita lihat di bagian function and mechanism action. Kemudian atau bisa juga disimpan di dalam bentuk ferritin ya. Jadi kalau misalnya cadangan tubuh kita sudah cukup zat besi, itu akan disimpan di dalam sel dalam bentuk ferritin ya, ferritin. Jangan ketukar dengan transferin ya. Oke. Yang ketiga, bisa juga dia ditransport melalui sitosol, melalui basolateral untuk dibawa ke aliran darah. Jadi memang di dalam enterosit zat besi ini nasibnya ada 3 ya, ada 3. Oke. Oh, ini mekanisme hepsidin ya teman-teman. Tadi yang sudah kita sampaikan bahwa hepsidin itu berfungsi mengubah besi ferro menjadi besi ferri. Nah, jadi memang hepsidin ini merupakan semacam indikator ya. Kalau dia besi kita berlebihan, maka dia akan bekerja. Kita bisa lihat di sini ya, dia untuk body iron regulation ya. Ketika zat besi kita tinggi cadangannya, maka nanti hepsidin ini akan dikeluarkan oleh hati ya, diproduksi oleh hati. Jadi fungsi hepsidin untuk apa sih? Dia untuk mengurangi intestinal iron absorption. Jadi penyerapan besi akan dikurangi oleh hepsidin ya. Dan juga untuk menurunkan cellular iron release, mengurangi cellular iron release. Jadi yang zat besi dari absorpsi di usus halus dikurangi supaya nggak terlalu banyak masuk, dan yang sudah di dalam sel itu dicegah jangan sampai keluar. Kenapa? Kalau yang dari luar masuk melalui saluran cerna, dan yang simpanan di dalam dikeluarkan ke dalam darah, maka semua akan masuk ke dalam darah. Otomatis nanti akan meningkatkan jumlah zat besi yang sedang tinggi-tingginya. Ya, jadi hepsidin ini bekerja untuk meregulasi jangan sampai zat besi terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Kalau kadar kita zat besi terlalu tinggi, maka tenang saja ada hepsidin. Jadi dulu pernah ada perdebatan di Kementerian Kesehatan, apakah perlu memberikan suplementasi ibu hamil selama kehamilan 90 tablet. Bagaimana kalau terjadi kelebihan? Nah, salah seorang pakar dari UI menyatakan bahwa jangan lupa bahwa dalam tubuh kita ada mekanisme regulasi keseimbangan